Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinta Veronica Huta Barat, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah, Sibolga, Tapanuli Tengah, tepatnya pada Prodi Kewirausahaan, dengan NUPTK 9661 7726 73230262. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah studi kelayakan bisnis, bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS untuk teori serta 1 SKS untuk case study, dan yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DEA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya studi kelayakan bisnis, mampu mengembangkan strategi pemasaran, memahami manfaat dari studi kelayakan bisnis, mampu mengukur dan meramal permintaan pasar dengan berbagai metode. Mahasiswa mampu memahami strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Mahasiswa mengetahui dan memahami bauran pemasaran. Mahasiswa memahami konsep estimasi pasar. Mahasiswa mampu menghitung estimasi pasar, menguasai aspek keuangan di dalam bisnis, dan mampu menghitung kelayakan investasi, dan juga mampu membuat konsep pendirian sebuah usaha. Mahasiswa mampu menghitung ekonomi order quantity, menguji kelayakan laporan keuangan perusahaan, serta melakukan penelitian dan menghitung kelayakan bisnis yang nantinya akan dilakukan di sebuah SPBU sebagai lokasi penelitian. Adapun kajian materi pembelajaran pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah pengertian studi kelayakan bisnis, aspek studi kelayakan bisnis, mengukur dan meramal permintaan pasar dengan metode analisis regresi linear sederhana dan last square method, pengertian segmentasi pasar, targeting dan positioning, pengertian aspek keuangan, pentingnya menghitung sebuah kelayakan bisnis, teknik pendirian sebuah usaha, analisis ekonomi, menghitung luas produksi, menghitung ekonomi order quantity, dan menguji kelayakan laporan keuangan sebuah perusahaan, dan menghitung current ratio, inventory net working capital, dan membuat proposal serta menghitung estimasi pasar. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka, serta mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester.
Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan strategi yaitu textbooks, diantaranya buku karangan Dr. Kasmir SEMM dan Japar SEMM, dan media online tentang ide bisnis yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya, di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan dilanjutkannya materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan kolaborasi learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan adalah pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester saya beri bobot 40%, ujian tengah semester 25%, tugas 10%, kehadiran 15%, dan kuis 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Baik, kita ketemu lagi dalam pertemuan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum masuk kepada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen ya untuk hari ini. Siapa yang nggak datang? Aisyah ya. Oke, Ibu absen. Alex nggak datang ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning. Pernah nggak dengar istilah STP? Atau ini pertama kali? Pertama kali, baik. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu mau mengulas pertemuan kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Junaida. Diri. Pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang pengertian konsep dan ruang studi kelayakan bisnis dan teori-teori tentang pengertian. Baik. Jadi minggu lalu kita masih belajar tentang konsep studi kelayakan bisnis dan teori-teorinya. Dan kali ini kita akan membahas tentang strategi daripada sebuah bisnis, yaitu disebut atau disingkat dengan STP. Apa tadi? Segmenting, targeting, dan positioning. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan tayangkan sebuah video. Mohon didengarkan dengan seksama. Ini sedikit banyaknya akan memberi kalian gambaran tentang materi kita hari ini ya. Strategi STP
pada dasarnya digunakan untuk mempromosikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa, sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Lantas, apa saja sih ketiga komponen tersebut? Berikut penjelasannya. Number 1. Segmenting atau pengelompokan. Number 2. Targeting. Number 3. Positioning. Baik, pada slide kalau kita lihat ada sekumpulan siswa ya, siswa atau pelajar. Kalau di bawah ini, kalau kita lihat ini adalah populasi siswa. Ini sifatnya masih beragam, masih sulit untuk kita identifikasi. Nah, kita lakukan proses segmentasi pasar. Anggaplah kita melakukan proses segmentasi pasar. Kita identifikasi ternyata dari populasi mahasiswa ini ada 5 orang anak SD yang ditandai dengan pakaian merah. Ada 5 siswa SMP yang ditandai dengan pakaian biru. Dan ada 5 siswa SMA yang ditandai dengan pakaian warna kuning. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya, sedikit banyaknya tentang pengertian segmentasi pasar. Jadi apa sebenarnya segmentasi pasar? Nah, segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi pasar yang tadinya bersifat heterogen. Heterogen itu beragam, tidak sama, ke dalam satu elemen yang bersifat homogen. Homogen itu apa? Sama. Jadi kita menyelaraskan. Nah, aktivitas mengidentifikasi pasar dari yang tadinya bersifat heterogen menjadi homogen. Nah, itulah yang disebut dengan segmentasi pasar. Paham sampai sini? Paham. Nah, apa sebenarnya dasar untuk melakukan segmentasi pasar? Yang pertama ada demografis. Demografis itu pengelompokan menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, dan kepemilikan rumah. Nah, kalau secara geografis dia mengelompokkan dengan kriteria tempat, lokasi, daerah, iklim. Kalau berdasarkan psikografis, berdasarkan kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian. Saya contohkan, iklim di Brastagi, dingin atau panas? Dingin. Kalau iklim di Sibolga? Panas. Kalaulah kita pengusaha AC misalnya, mana yang paling potensial membeli produk kita? Di Sibolga. Karena apa tadi? Karena iklimnya panas. Jadi itu berdasarkan geografis. Nah, kita berdasarkan demografis menurut umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Kalau menurut umur lah dulu, menurut umur. Misalnya, saya menjual pakaian bayi. Berarti pembeli saya itu bayi. Katakanlah saya membuat segmentasi pasar dengan 3 kategori. Yang pertama adalah balita 0 sampai 5 tahun. Yang kedua saya buat dewasa, misalnya usia 25 sampai 40 tahun misalnya gitu. Atau parubaya antara 45 tahun ke atas. Jadi sudah ada 3 segmen, balita, dewasa, dan parubaya. Nah, produk saya bayi, saya tanya, mana segmen yang paling potensial untuk membeli produk saya? Dewasa. Kenapa dewasa? Oke. Sementara jawabannya saya kunci ya. Dewasa. Siapa tadi namanya? Eka. Dewasa ya Eka, kita kunci. Sepakat, kita kunci ya. Nanti ada kelanjutannya di proses targeting. Oke. Kalau secara geografis, kelas sosial, gaya hidup, kita bisa bedakan sekarang. Orang yang hidup di pedesaan
itu akan memiliki gaya berbeda dengan orang yang hidup di perkotaan. Orang desa itu biasanya lebih sederhana, sementara orang kota itu lebih yang hedon, fashionable, bener nggak? Nah itu kalau secara psikografis gaya hidup ya. Oke, next. Nah, apa sebenarnya targeting? Targeting adalah proses dalam pemasaran untuk memilih satu atau beberapa segmen pasar yang paling potensial. Oke, dengan ketentuan pemilihannya adalah yang pertama, paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Kita kunci tadi produk kita pakaian bayi. Memiliki potensi keuntungan terbesar dan dapat dijangkau secara efektif. Mari kita praktekkan jawaban yang kita kunci. Tadi pakaian bayi yang kita jual dengan segmentasi pasar dewasa. Orang dewasa sudah pasti menikah? Belum tentu. Orang dewasa belum tentu sudah menikah. Orang yang sudah menikah sudah pasti punya anak? Belum tentu. Berarti kita kerucutkan lagi bahwa target pasar kita adalah orang dewasa yang sudah menikah dan memiliki anak. Maka itu disebut dengan targeting. Nah, itulah proses dari segmentasi pasar ke targeting. Paham? Paham. Oke, Ibu, next ya. Nah, ini ada yang namanya positioning ya, positioning. Positioning itu kalau bahasa dulunya itu kayak melakukan hipnotis. Tapi kalau bahasa kerennya itu sekarang kayak personal branding. Nah, saya bisa contohkan nih, abang-abang yang ganteng di belakangnya. Siapa namanya, Bang? Lukman. Ya, Lukman dan Alex. Lukman ini mungkin terkenal orangnya ini pendiam. Orangnya ini terkenal lebih yang melankolis. Kalau Alex ini yang lebih ceriwis. Ketika kita mengenal Lukman dan kita bisa membedakan Lukman dengan Alex, itu namanya mereka sudah memiliki personal branding. Sama juga dengan produk itu harus ada personal branding. Nah, apa personal branding itu? Bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya itu adalah positioning, yaitu strategi untuk menempatkan citra, identitas atau persepsi. Bagaimana produk kita itu menjadi top of mind, yang pertama sekali orang pikirkan di pikirannya. Misalnya, kalau kita mau beli Pepsodent, maaf, misalnya kita mau beli pasta gigi. Kamu sering misalnya beli pasta gigi, Nisa itu sering bilang apa kalau misalnya ke kedai? Pepsodent. Padahal yang Nisa beli memang Pepsodent. Kadang belum tentu kan. Nah, kita kerap sekali mengingat produk itu untuk pertama kali, makanya katanya top of mind, yang pertama kali di pikiran kita kalau mau beli pasta gigi yaitu Pepsodent. Kalau misalnya kita mau beli mie instan, kita bilangnya Indomie. Itu tanpa sadar kita itu terbiasa. Sebenarnya kita itu menjadi korban iklan, bukan karena kita terhipnotis, tapi itulah namanya strategi marketing yang dalam posisinya adalah positioning. Dan bisa Ibu contohkan, kita pernah nggak ngelihat misalnya di Sibolga, saya nggak usah sebut merek lah ya kan, ada saya bilang aja A Bakery, mungkin kalian sudah tahu A Bakery dengan B Bakery. Kalau kita lihat ada dua perusahaan atau usaha dagang yang sama dengan produk yang sama, tapi kalau kita lihat ini usaha dagang ini sangat berbeda larisnya. Misalnya kalau yang B Bakery itu sering kita perhatikan pengunjungnya itu banyak, naik kereta, dan biasanya itu maaf ya, memang kita tidak bisa mengukur orang dengan apa yang
dia tampilkan, dengan apa yang dia pakai. Tapi seringkali kita perhatikan yang agak menengah ke bawah. Tetapi kalau di A Bakery, kita sering melihat sunyi, seperti sunyi pembelian. Tapi yang beli di situ itu pasti orang-orang yang kayaknya agak keren nih, fashionable. Orang yang kalau kita lihat secara looks itu sepertinya orang yang punya gitu. Nah, memang itu bukan satuan ukur, tetapi dalam praktik positioning, larisnya Baru Bakery itu tidak mempengaruhi mentalnya owner A Bakery. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan positioning. Sama misalnya seperti bahasa anak mudanya gini, bukan level. Misalnya seperti itu, enggak level. Mau kau itu pacarnya 10, mau kau itu pacarnya 50, enggak level. Karena saya berbeda. Nah, positioning itu memberikan sentuhan perbedaan antara kita dengan yang lain, walaupun dalam kategori dalam produk yang sama. Itulah yang disebut dengan positioning. Nah, Ibu misalnya mau contohkan bagaimana produk-produk yang sudah menjadi top leader melakukan strategi marketingnya ke kita. Kita dulu nih, kita ini sebenarnya semuanya sudah menjadi korban marketingnya orang-orang yang ahli marketing, ya kan. Ibu contohkan misalnya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kalian tahu itu iklan teh botol sosro. Mendengar kalimat itu, kalian tahu bahwa itu iklannya KFC. Jagonya ayam. Kalian tahu, bahkan kalau kita mendengar itu, kita langsung tahu ini fried chicken. Dan kita tahu number one top leader fried chicken adalah KFC. Dan number one top leadernya minuman-minuman botol itu adalah teh botol sosro. Itu yang disebut dengan positioning, yaitu dalam kategori branding. Oke, sampai sini paham? Paham. Baik, Ibu akan buat kelompok kecil dan kita akan mengerjakan case tadi. Ibu akan bacakan, silahkan berkelompok. Buatkan segmenting, targeting, dan positioning untuk produk kopi kenangan. Itu kan lagi tren ya, kopi kenangan ya. Kopi kenangan lagi tren. Oke, kopi kenangan. Jadi studi kasusnya adalah kopi kenangan. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti ada satu kelompok yang bisa mewakilkan ya. Silakan. Oke, time is over ya. Silakan, kelompok mana yang bisa mewakili untuk hasil diskusinya? Oke, silakan. Kopi kenangan melakukan segmentasi pasar berdasarkan beberapa kriteria utama. Secara geografis, fokus utama di perkotaan terutama kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Secara keseluruhan, kenangan telah mengembangkan keselamatan antara kedai kopi mahal dan warung kopi tradisional dengan menawarkan produk yang relevan dan terjangkau bagi pasar yang luas. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Oke, baik ya. Pertemuan kita sampai di sini. Nanti hasil diskusinya silahkan dikumpulkan sebagai asesmen untuk penilaian pertemuan kali ini untuk mengukur sejauh mana pertemuan kali ini terdelivery dengan baik. Nah, saya mau sebelum penutup, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran STM adalah 1. Segmenting. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografis, geografis, geografis, atau perilaku.
2. Tertib. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan memiliki satu atau lebih segmen yang dianggap paling potensial untuk dijadikan target pasar. Positioning adalah proses penciptaan citra atau persepsi tertentu di benak konsumen terhadap produk atau merek dibandingkan dengan pesaing. Tujuannya adalah agar produk menempati posisi yang unik dan menarik di pasar sasaran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Baik, untuk materi minggu depan nanti Ibu masukkan ke grup. Tolong dipelajari, jangan sampai besok Ibu tanya nggak tahu ya. Tolong dipelajari dengan seksama. Mungkin pertemuan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.